Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Siti Nurmaisa dengan NPM 190319012. Saya dari kelas manajemen keuangan syariah akan menjelaskan materi mengenai manajemen persediaan syariah. Persediaan merupakan barang atau bahan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Tujuan dari manajemen persediaan yaitu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen, memperlancar proses produksi, mengantisipasi kekurangan persediaan, dan dalam menghadapi fluktuasi harga. Berikutnya mengenai fungsi persediaan. Fungsi persediaan digunakan untuk menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman bahan atau barang yang dibutuhkan. Lalu, untuk menghilangkan resiko jika material yang dibutuhkan tidak baik sehingga dapat dikembalikan kembali. Yang selanjutnya yaitu menghilangkan resiko terhadap kenaikan harga barang secara musiman atau inflasi. Dan yang terakhir dari fungsi persediaan yaitu untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman. Selanjutnya mengenai biaya-biaya dalam persediaan. Terdapat 3 biaya dalam persediaan. Biaya persediaan yang pertama yaitu biaya pemesanan. Biaya pemesanan merupakan biaya yang dikeluarkan yang sehubungan dengan kegiatan pemesanan barang atau bahan sejak penempatan pemesanan sampai barangnya tersedia di gudang. Nah, selanjutnya ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan merupakan biaya yang dikeluarkan yang berkenaan dengan diadakannya persediaan barang. Dan yang terakhir yaitu biaya kekurangan persediaan. Untuk biaya kekurangan persediaan sendiri merupakan biaya yang timbul sehingga akibat tidak tersedianya barang pada waktu tertentu. Selanjutnya mengenai model-model persediaan. Ada beberapa model yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu ada model kuantitas pesanan ekonomis. Pada model ini merupakan salah satu model yang sangat klasik karena sudah dikenal sejak tahun 1914. Tetapi model ini banyak dikenal dalam teknik pengendalian persediaan. Nah, untuk model ini pun banyak digunakan sampai saat ini karena mudah dalam penggunaannya. Walaupun dalam penerapannya harus memperhatikan beberapa asumsi yang dipakai. Yang kedua, ada model pesanan tertunda. Pada model pesanan tertunda ini merupakan dapat digunakan dalam situasi yang dimana kekurangan persediaan yang direncanakan dapat disarankan. Nah, sehingga model ini dapat digunakan oleh perusahaan yang memiliki persediaan bernilai tinggi yang dapat mempengaruhi tingginya biaya penyimpanan. Selanjutnya ada diskon kuantitas, yang dimana diskon kuantitas merupakan suatu strategi untuk memenuhi jumlah pesanan yang optimal, sehingga di saat penjualan memberikan harga yang bervariasi sesuai dengan jumlah yang dibeli, maka semakin besar juga volume pemberian, semakin rendah harga barang per unit. Nah, kenapa menggunakan strategi ini? Yaitu untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal yang dapat digunakan model persediaan seperti ini. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada model penerimaan berharap. Pada model ini yaitu yang dibahas merupakan model tersendiri sebagai model persediaan. Mengapa seperti itu? Karena diasumsikan bahwa unit persediaan yang dipesan diterima sekaligus pada waktu tertentu. Yang selanjutnya ada jenis-jenis persediaan menurut Handoko. Yang pertama ada B-stock atau low size inventory. Nah, pada persediaan ini diadakan karena membeli
atau membuat bahan dan barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan pada saat ini, sehingga pengadaan barang atau bahan yang dilakukan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya ada stok atau lot size inventory, diantaranya yaitu memperoleh potongan harga pada harga pembelian. Yang selanjutnya ada memperoleh efisiensi produk karena adanya operasi atau proses produksi yang lebih lama. Yang selanjutnya, yang terakhir, mengapa adanya jenis persediaan ini? Karena adanya penghematan di dalam biaya angkutan. Yang ketiga ada fluctuation, yaitu yang dimana persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak bisa ditebak, karena bisa saja dalam suatu tahun ada permintaan yang membludak tanpa adanya ramalan. Nah, yang terakhir yaitu ada antisipasi stok, yang dimana pada antisipasi stok ini persediaan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan. Kenapa? Karena terkadang ada musiman yang dapat dalam satu tahun untuk menghadapi penggunaan yang meningkat dan permintaan pun meningkat. Di samping itu juga antisipasi ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan sulitnya untuk memperoleh bahan-bahan, sehingga tidak mengganggu jalannya proses produksi atau menghindari kemacetan produksi. Yang selanjutnya ada konsep manajemen persediaan dalam Islam. Kita sebagai individu maupun kelompok selalu memerlukan persediaan yang memadai agar tidak dihadapkan dengan resiko jika suatu saat tidak dapat memenuhi keinginan, terutama dalam hal perusahaan. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Islam untuk menghindari resiko yang terjadi, yaitu yang pertama, menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, kita dalam Islam dianjurkan untuk dapat mempunyai skala prioritas, sehingga kita harus mengutamakan atau memenuhi kepentingan yang diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya ada menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan. Nah, yaitu ketika dalam kondisi longgar, kita harus dapat menyisihkan dana untuk menghadapi krisis yang tidak terduga pada masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada hak harta keturunan sebagai generasi mendatang, yaitu sebagai orang tua harus mementingkan kebutuhan untuk anaknya di generasi mendatang, sehingga tidak akan kesulitan. Yang selanjutnya ada tidak menimbun dan memonopoli harta kekayaan, karena kita harus berbagi atau tidak boleh serakah untuk orang-orang, sehingga orang-orang pun akan terpenuhi kebutuhannya. Nah, yang selanjutnya ada pengembangan harta dilakukan dengan usaha yang baik dan halal. Tentu saja dalam mengembangkan harta dilakukan dengan usaha yang baik dan halal. Seperti kita juga harus mengembangkan modal atau peningkatan harta harus dilakukan pada bidang yang baik dan halal, yaitu jauh dari riba dan hal-hal yang menimbulkan kerusakan dan juga kerugian. Selanjutnya ada konsep persediaan dalam perbankan syariah. Nah, perbankan syariah ini menggunakan pendekatan just in time dan merupakan aktivitas non-kas. Nah, persediaan ini terdiri untuk yang pertama dijual dengan akad murabahah.
Nah, yang kedua diserahkan sebagai modal bank dalam akad mudharabah. Nah, yang ketiga disalurkan dalam akad salam, dan yang terakhir yaitu aktiva istina yang telah selesai tetapi belum diserahkan ke dari pihak bank kepada pembeli terakhir. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata ataupun penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.